dibagikan oleh penyidik penuntut umum. Selanjutnya sejak tanggal 5 itu penuntut umum itu mempelajari kembali melakukan penelitian kembali terhadap berkas dimansur. Nah, itu nanti ditentukan apakah dalam rentang waktu yang ada yang sesuai ketentuan dan undang-undang untuk melakukan penelitian kembali sejauh mana petunjuk kemarin yang kita sampaikan atau pemenuhan keterangan-keterangan atau alat bukti itu bisa dipenuhi oleh teman-teman penyidik. Nah, rentang waktu ke depan atau beberapa hari ke depan mungkin penuntut umum bisa menentukan sikap terkait dengan apakah misalkan ini layak untuk disidangkan atau diminta pertanggungjawaban pidana terhadap mereka tersangka. Itu kira-kira. Artinya belum P21 belum sampai saat ini belum masih dipelajari, ditelitkan baru tanggal 5 kemarin kembali ke kita. Nah, ini teman-teman lagi mempelajari, bekerja keras untuk menyempurnakan atau mempelajari. Berarti masih ada kekurangan dari pihak penyidik ya Pak? Iya, terkait Maret itu di P19 itu kan kita kasih petunjuk ke teman-teman penyidik dipenuhi lah biar lengkap sempurna, teman-teman JPU pun di persidangan bisa membuktikan apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada tersangka. Pak Sahron, ini terkait barang buktinya yang kurang lengkap atau memang pasalnya yang belum bisa terpenuhi unsur? Alat buktinya ya. Alat buktinya yang harus dipenuhi termasuk juga uraian unsur pasal itu kan ada pasal pengerasan, salah, terus juga ada pasal 22 ayat 3 ITE, terus juga ada dilapis dengan pasal 3, 4 PPPU. Nah, itu kan butuh tenaga atau pemikiran yang ekstra dari penyidik JPU untuk mendudukkan itu dalam berkas perkara. Nanti kan akan diuji di persidangan oleh majelis hakim, terus juga pihak terdakwa maupun terdakwanya sendiri. Yang kurang berarti dari tentang pemerasannya atau TPPU-nya Pak? Ke semua unsur pasal. Ada KUHP, ada undang-undang khusus tuh kan sama TPPU. Berarti akan diperpanjang kembali ya? Prosesnya bakal diperpanjang lagi atau gimana Pak? Dengan kurangnya alat bukti ini? Kalau masa tahanan kalau tidak salah itu di Juni ya berakhirnya. Iya. Di Juni. Sehingga dalam rentang waktu yang singkat ini teman-teman pasti bekerja keras untuk meyakinkan atau menimbulkan keyakinan hakim lah persidangan melalui berkas perkara. Jadi kan kita hindari itu misalkan ada yang kurang atau menimbulkan praduga itu kita hilangkan, kita yakinkan dalam berkas perkara sehingga ya siapapun dia tersangka itu layak dibuktikan dan pertanggungjawaban. Pak, tapi kemungkinan untuk bebas di bulan Juni itu ada juga nggak sih Pak? Kalau ketentuan ininya ada, ketentuannya ada, aturannya ada. Kalau misalkan tidak terpenuhi, lepas dari hukum. Masih ada waktu. Teman-teman lagi bekerja. Berarti bulan Juni itu yang ya prediksi ya atau bisa tidak jadi ya bisa jadi besok atau minggu depan itu sudah penuntut umumnya sudah menentukan sikap. Kalau ada, dan ini kan intens antara penuntut umum dengan penyidik, koordinasi ya, koordinasi dalam artian koordinasi dalam tataran normatif tentang penguatan pembuktian yang harus terlangsung dalam berkas perkara. Berarti ini kita sendiri masih ditahan di Polda ya? Pak, itu kan Niki. Nah, sahabat sendiri, Mail, mungkin sejauh mana juga Pak? Sejauh ini kita berkasnya fokus ke itu ya. Ke Niki dulu? Iya, Niki dulu. Kerja keras penyidik kayaknya lebih dominan ke situ dulu. Terkait dengan saksi-saksi yang lain, ya silakan itu kan
penyidik awalnya teman-teman di PMJ, ya silakan lanjut. Pak. Atau nanti bisa juga sama-sama kita amati dan awasi di persidangan, kan terbuka lebar untuk umum. Iya kan, siapa yang berpotensi terlibat misalkan, atau perlu pendalaman lebih layak, atau bahkan dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berarti MNC Tempo itu kan nih masih ada waktu untuk teman-teman menentukan sikap. Bisa hari ini, bisa besok, dari gelar perkara pimpinan, misalnya P21, itu kan harus ada penyerahan barang bukti dan tersangka ke penuntut umum, beralih ya dari teman-teman penyidik kemudian ke kita. Kitanya nanti kalau udah itu kan segera jaksanya itu membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke PN, dimintakan hari sidang untuk diminta pertanggungjawaban pidananya. Pak Saron, Masa penjaksaan untuk mempelajari semua hanya sampai di ujung. Nggak ada tenggang waktu lah, ada tenggang waktunya. Kayaknya sebelum Juni juga nggak ketentuannya ya. Sebelum Juni itu udah harus menentukan sikap. Nanti kita update lah informasinya. P21, apalagi mau tahap 2 nanti kan pasti teman-teman lebih duluan dari kita. pihak NM sudah ada datang ke jaksaan untuk menanyakan Sejauh ini belum. secara komunikasi itu dari pihak NM sendiri. Iya. Mungkin setelah limpah nanti tahap 2 ya. Ya kan beralih tanggung jawab tersangka itu kan di kita. Mungkin di situ koordinasi kayak Pak Saron, mungkin kalau boleh tahu barang bukti apa sih yang sudah dikantongi? Barang buktinya apa aja dan ya nggak jauh dari pemenuhan unsur pasal itulah, ya kan, unsur pasal pemerasan, ancaman pemerasan, terus juga mendistribusikan, transmisikan, ya kan, untuk mencoreng nama baik, pencemaran nama baik ya, oleh dokumen elektronik atau alat bukti lainnya, terus juga terkait dengan pasal TPPU itu kan, itu menempatkan, mengubah bentuk, menukar, karena saya lihat akumulatif itu 345 itu kan pasal sapu jagat itu, siapapun orang di situ kayaknya dengan pasal itu kalau bisa dibuktikan penyidik ya bisa aja jadi miskin ya, tapi itu kan itu nggak usah dihapus ya, gitu kira-kira. Oke, Pak Saron, mungkin ada kemungkinankah bakalan ada tersangka baru di kasus ini? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti kan proses pembuktian di persidangan kan itu dilakukan di sana, nanti terbuka siapa yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana misalnya. Kalau untuk ada penambahan ya tersangka silahkan penyidik awal nanti yang punya domain itu ya, atau ada petunjuk lain di persidangan atau fakta-fakta lain di persidangan yang terbuka secara umum. Pak Saron, berbicara hukum pasti ada vonis atau tuntutannya. Perkiraan sendiri dari informasi berapa sih Pak Saron? Belum ya, belum bisa kita. Kan ada beberapa pasal ya? Ada beberapa pasal, ada beberapa pasal. Sambil jalan nanti di persidangan fakta-fakta itu yang dimunculkan oleh penuntut umum, baik itu dari pemeriksaan saksi, barang bukti, ya kan. Nanti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penuntutan kan di situ di fakta persidangan. Sekarang belum bisa kita sikapi. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sip. Thank you ya. Motor lagi Pak, izin. Motor lagi nih ketinggalan. Bisa. Tadi hujan.
Kurangnya alat bukti ya, dikembalikan. Iya ini dari awal ini. Ya apa kira-kira? Kita berdari yang banyak menunggu kok belum diserahkan ke kejaksaan. Ini dari awal makanya. Sudah, kalau untuk berkas perkara sudah. Kemarin itu kan di bulan Maret itu ke-19, artinya ada petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik di sekira bulan Maret. Nah, sejak itu sampai dengan kemarin di tanggal 5 itu baru dikembalikan oleh teman-teman penyidik ke Jatim, ya kan. Nah, sejak itu pula per tanggal 5 itu penuntut umum itu melakukan penelitian, mempelajari, mendalami, menggali fakta-fakta yang ada di berkas perkara, apakah sudah bersesuaian atau dipenuhi dengan petunjuk terdahulu. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman penuntut dalam rentang waktu yang tidak lama lagi. Kita harapkan penuntut umum dapat menentukan sikap. Menentukan sikap ini misalkan identiknya dengan apakah biasanya dinyatakan P21. Kan bilang sendiri bahwa belum bisa disidangkan karena adanya pendalaman bukti-bukti seperti itu, Pak. Iya, sebelum sampai ke persidangan kan dimatangkan dulu dengan teman-teman di penyidik dengan penuntut umum. Apa petunjuk yang terdahulu sudah dipenuhi kah? Kalau sudah dipenuhi ya udah. Apa itu mungkin yang masih harus dilengkapi lagi gitu, Pak? Banyak hal ya. Kan sangkaan pasalnya itu ada 3 jenis ya. 3 jenis ada pemerasan, kekerasan, terus juga ITE juga, TPPU juga kan. Nah itu simultan, artinya linear dengan alat-alat bukti yang diajukan di berkas perkara itu harus memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. Jadi nggak bisa misalkan ini terbukti pemerasannya terbukti, kan harus juga pasal yang lain sempurna ya pembuktian. Nah, nanti kan tanggung jawabannya kita di depan majelis nanti. Ada ada keterangan apapun lah sehingga bisa menimbulkan keyakinan hakim bahwa pelaku nih atau tersangka inilah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan di surat dakwaan. Berarti masih menunggu dari penyidik untuk Penuntut umum. Penyidik udah ngantar kemarin tanggal 5 kemarin. Nah, kita dikasih waktu untuk mempelajari dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita nanti ketika JPU bersikap kita kabari. ada nama lain, Pak, mungkin dalam kasus ini mungkin kan ada 4 yang dilaporkan gitu, sementara kan baru 2 yang tersangka gitu. Iya, baru 2. Ada kemungkinan mungkin karena penyidik masih menggodok si 2 ini makanya belum disidangkan atau gimana, Pak? Kalau kita fokus ke yang 2 ya pemenuhan. Kalau yang 2 lagi silakanlah teman-teman tanya ke